Nuasa mangkanya pastawanirap keng tribuana winu sayang radap warnanan Om Swastiastu. Nama saya Iketut Sudiano, hidup di komunitas seni pewayangan Banjar Babakan Sukawati Gianyar. Saya merupakan generasi kelima dari para dalang di Banjar Babakan Sukawati, yang mana dari kecil saya hidup bergaul dengan dunia pewayangan. Dengan demikian, secara otomatis nilai-nilai estetik dari seni pewayangan itu sudah mempengaruhi saya sejak masa anak-anak, karena saya sering mengikuti tetua-tetua, bapak, kakek untuk ikut pentas wayang, baik dari ketengkong atau cuman sekedar menonton. Dan pertunjukan wayang pada saat saya masih kecil sangat populer sekali, eksistensinya sangat tinggi di Pura-Pura. Dengan demikian saya sudah tertanamkan nilai-nilai pewayangan baik secara praktis maupun teori dari seni pewayangan ini. Dengan demikian saya terus belajar dari masa kanak-kanak, dari SD. Yang membuat saya menjadi dalang tentunya ada tantangan yang cukup menjanjikan, yaitu pada saat saya anak-anak ada festival dalang cilik, yaitu tahun 1983, yang mana sangat bersyukur saya menjadi pemenang juara 1 Festival Dalang Cilik Sebali. Mudah-mudahan ke depannya festival-festival seperti ini bisa dilanjutkan untuk menumbuhkan generasi-generasi baru, baik anak-anak, remaja yang mau melestarikan seni pewayangan ini, karena mengingat gempuran dari hiburan-hiburan yang lahir dari teknologi sudah sangat mengepung keberadaan seni pewayangan ini. Mengalah satu kerawe ayo ingani ke sang saya yakin nepo ke sawo setato para kelawan ingani ke narendra yang mangkane pada tentang kreativitas saya. Dari semenjak saya menjadi juara itu diberi kesempatan oleh masyarakat penonton wayang untuk ditanggap ke desa-desa baik di wilayah Gianyar, termasuk juga kabupaten lainnya seperti di daerah Denpasar Timur. Saya sering main wayang sampai malam suntuk ya. Dengan demikian tuntutan bagi seorang dalang sangat banyak. Tentunya kita harus menyediakan repertoar atau naskah-naskah lakon untuk dipentaskan yang digali dari sumber-sumber sastra itu sendiri. Kemudian setelah saya menginjak dewasa, tamat SMP, kebetulan Kokar dulu yang dulunya berlokasi di Jalan Ratna pindah ke Benul, ke daerah Celuk ini. Dengan demikian saya melanjutkan sekolah di sana yang disebut dengan SMK 1, SMK 3, mohon maaf. Di sana saya digembleng oleh para pendahulu seperti guru-guru baik dari Gianyar, dari Denpasar. Di sana sudah menjadi satu antara gaya-gaya pedalangan Badung, Gianyar, dan juga bahkan wilayah-wilayah lainnya. Dengan demikian membuka wawasan saya tentang dunia pewayangan baik praktik maupun teori. Dari SMKI saya melanjutkan kuliah di jurusan pedalangan di Denpasar. Di sini sudah dituntut kemampuan untuk berkreasi, berinovasi, bahkan melakukan suatu penciptaan yang original bagi masing-masing mahasiswa di akhir perkuliahan. Pada saat itu saya mencoba untuk mengembangkan seni pewayangan dengan terinspirasi dari wayang golek Jawa ya. Saya membuat wayang golek, tentunya bahannya tidak kayu, hanya berbahan dari kertas semen ya. Ini sebuah kreasi baru bagi saya. Saya olah kertas semen
kebetulan di kampus saya ada pembangunan gedung yang sangat besar yang namanya Lata Mausadi ya. Di sana saya selaku memulung kata-kata semen itu saya cetak menjadi wayang golek dengan harapan bisa menjadi sebuah entertainment baru di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Tapi sayangnya karena karya itu sangat besar, personilnya cukup banyak, sulit juga untuk dikembangkan di masyarakat kecuali ada event-event besar ya. Dengan demikian wayangnya terpaksa saya jual ke Jerman gitu. Tapi dengan harapan mudah-mudahan ini menginspirasi biar ada wayang golek yang berkembang di Bali gitu. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mentransfer bahannya ke kayu ya. Dari pengalaman saya berkesenian di desa maupun secara akademis sangat menantang bagi saya seorang dalang karena dituntut mempunyai multi talenta, karena senian wayang itu adalah multidimensi. Kita harus mempelajari tembang, olah vokal, termasuk juga tarian, walaupun kadang-kadang kita mentransfer gerak-gerak wayang dari tarian drama tari atau tari-tari lepas. Tidak tertutup juga kemungkinan jika harus bisa menari, karena banyak para dalang yang menekuni juga teater secara umum, baik di drama tari Talonarang, drama tari Arjo dan lain sebagainya. Itu idealnya sebagai seniman akademis dan seniman alam, pedalangan ideal untuk mempelajari semua jenis seni itu. Di samping itu saya juga memproduksi atau membuat wayang sendiri, karena kelebihan kita sebagai dalang untuk bisa membuat wayang sendiri, dari proses pembuatan itu kita sudah mempasupati, artinya memasukkan hati kita terhadap media wayang ini, sehingga bagaimana karakter-karakter wayang yang cocok bagi kita gitu, bagi dalang yang memainkan, yaitu saya sendiri. Misal membuat Bima, membuat Arjuna, saya ekspresikan lewat pembuatan, baru nyeketnya sudah kita ekspresikan dengan tembang, dengan ucapan, sehingga wayang itu menjadi lebih dekat. Seperti di daerah Badung, orang malah mesakapan dengan wayang. Kalau saya istilahkan dengan mempasupati, memasukkan hati saya kepada media wayang ini, sehingga ketika dipakai pagelaran dia menjadi menyatu dengan hati kita. Kita mengekspresikan dengan mudah dan tidak canggung atau tidak asing dengan wayang kita sendiri ya. Berikut perkembangan saya menjadi seniman dalang, yang mana kadang-kadang juga diberi kesempatan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar membina drama tari anak-anak. Tapi karena dengan banyaknya ada dalang di Gianyar, mungkin kita bergilir. Saya cukup jarang. Saya lebih banyak dituntut berkreativitas di kampus. Saya banyak menciptakan wayang-wayang pakliran lebar yang saya padukan dengan wayang golek, dengan wayang orang dan lain sebagainya. Pengalaman saya cuman selain wayang-wayang di desa-desa, ngayang-ngayah, ditanggap orang, baik dalam merelevansikan lakon wayang itu dengan pancayatnya di Bali, itu adalah sebuah tantangan bagi seorang dalang juga untuk menyangit lakon yang menyesuaikan dengan upacara-upacara yang dilaksanakan Hindu Bali khususnya. Mengenai perkembangan kreativitas saya banyak menciptakan tokoh-tokoh wayang baru, terutamanya tokoh wayang yang masuk kreasi, yaitu tokoh wayang Babad dan tokoh-tokoh wayang Parwo juga yang saya buat dengan media yang baru, bahannya yang baru. Terutama ciptaan saya yang original adalah wayang akrilik. Wayang akrilik ini dibuat tanpa dengan ditata, hanya di warna saja. Tujuannya adalah bayangan wayang itu biar kelihatan warnanya. Kemudian
dari penciptaan wayang akrilik itu saya padukan dengan wayang kulit ini yang saya sebut dengan wayang wahya. Wayang wahya itu artinya wayang itu bayangan, wahya itu adalah kenyataan. Ketika wayang itu dipentaskan bersamaan, antara bayangan dan kenyataan wayang yang dimainkan wayang dalang itu akan bisa dikolaborasikan. Yang terakhir, saya menciptakan sebuah bentuk pertunjukan yang inovatif, yang mana tujuannya adalah menggugah semangat atau keinginan calon-calon dalang-dalang muda, khususnya di daerah saya di sini di Sukawati, karena sampai saat sekarang perkembangan seni pewayangan itu cukup menurun dan pementasannya mungkin tidak seperti pada masa-masa saya remaja atau masa anak-anak tahun 80-an atau 90-an, karena di sini di Sukawati walaupun mampu dalang-dalang itu berkreasi, tapi tetap dia terpola oleh tradisi itu sendiri, karena lahirnya dari tradisi, artinya etika, estetika, dan logika itu sangat dijaga. Walaupun dalam pendidikan akademis, baik saya pernah ditempa di ISI Surakarta, juga saya punya pengalaman-pengalaman berkesenian yang lebih inovatif dan bahkan kontemporer, itu tidak terlalu banyak mempengaruhi karakter seni pewayangan saya yang lahir dari Sukawati, yang dalam tanda kutip lebih mempertahankan struktur tradisi, yaitu wayang Parwo, wayang Ramayana, dan wayang yang lainnya. Walaupun dia berkembang, itu tidak merubah atau merusak tradisi itu sendiri. Saya membuat suatu bentuk pertunjukan yang baru untuk menggugah kembali generasi muda untuk tidak takut, untuk mendorong keberaniannya berkarya, karena kadangkala kan anak muda itu punya inspirasi, punya kemampuan kontemplasi yang tinggi, tapi dia takut untuk merubah tradisi itu. Saya sendiri yang mendorong, karena kalau tidak berubah, dia tidak akan berkembang, karena perubahan itu adalah gerbang kreativitas. Artinya kita pandanglah sebuah tradisi itu adalah hidup. Kalau tidak berubah, kita tidak akan bisa hidup gitu. Karena semua yang ada di alam ini, bahkan manusia itu pun akan berubah, dari anak-anak, dewasa. Dengan demikian, saya selaku seniman yang sudah parubaya sangat mendorong dan memberi saran kepada generasi pedalangan, jangan takut berkarya. Tumbuhkan keberanian berkarya, keberanian berkreativitas, sehingga wayang itu bisa berkembang walaupun tidak persis seperti yang dulu, karena perubahan itu adalah hidup. Dengan demikian, saya tetap akan berjuang di seni pedalangan, mendorong anak-anak, generasi muda, dan saya banyak sudah menamatkan siswa-siswa, mahasiswa di ISI Denpasar, yang tidak jarang dia di masyarakat sudah menjadi dalang yang populer. Khusus terhadap kesenian wayang di Sukawati yang dalam lingkup Kabupaten Gianyar ini, mungkin perlu juga diberi pembinaan kepada generasi muda yang sudah mungkin sedikit menjauhi keseniannya. Tapi saya sudah berusaha untuk memberikan dia dorongan-dorongan untuk tidak terkungkung dengan tradisinya sendiri, karena tradisi itu adalah hidup ya. Secara pribadi saya berpendapat pandangan terhadap seni, khususnya seni pewayangan, sebenarnya seni pewayangan itu sangat berkembang dari kuantitas pencinta atau pelaku seninya sendiri, karena dari saya mulai belajar wayang sampai saat sekarang, dalang-dalang itu sangat berkembang sekali. Dari yang tidak menjadi keturunan dalang juga sangat antusias untuk mempelajari seni pewayangan ini. Dan demikian, seni pewayangan ini menurut pandangan saya sangat penting untuk dilestarikan, dikembangkan, karena nilai-nilai yang terkandung dalam seni pewayangan itu sangat membantu mengarahkan
anak-anak muda, masyarakat ke hal-hal yang positif, yaitu khususnya di bidang pendidikan budi pekerti. Kalau secara umum, pandangan saya terhadap seni itu sendiri, di Bali khususnya, apalagi sudah setiap tahun ada event-event kesenian yang dilaksanakan oleh Pemprov Bali. Tapi pandangan saya terus terang dari jadwal-jadwal pesta kesenian itu, wayang cukup minim pementasannya, cukup minim. Mungkin masing-masing daerah kabupaten hanya mengirim satu wayang dan bahkan tidak ada gitu. Mohon ini perlu mendapat suatu perhatian yang lebih bagi penyelenggara PKB yang berkompeten di bidang kesenian wayang ini. Dengan demikian membantu tumbuh kembangnya seni pewayang itu sendiri. Baik mengarah kepada sebuah ciri khas, sebenarnya walaupun hidup dalam lingkungan komunitas yang sama ataupun dengan genre atau model seni pertunjukan yang sama, sebenarnya semua dalang itu pasti punya ciri khas, karena semua dalang itu mengekspresikan karakternya sendiri, baik satu misalnya dalam olah vokal. Kalau kita sering sudah pentas di masyarakat, pasti orang tahu ini suaranya si A, dalang si B, dalang si C gitu. Kalau saya yang saya jadikan ciri khas adalah suatu pengolahan lakon. Pengolahan lakon itu sangat penting karena di samping dituntut untuk merelevansikan dengan upacara yang berkembang di Bali, terutama untuk merelevansikan dengan situasi dan kondisi zaman sekarang. Karena belum tentu kita bisa mengekspresikan kesenian tradisi itu tidak bisa akan diterima secara terus-menerus. Itulah menjadi ciri khas saya. Suatu karya itu pasti akan ada bedanya dengan dalang-dalang yang lain gitu. Tentunya yang sudah saya katakan tadi, misalnya saya masuk ke dalang wayang babat itu misalnya. Kalau ada dalang si A, si B yang pendulu kita sudah mempunyai wayang babat dengan tokoh A, B, dan C, saya pasti buat sendiri dengan ciri khas sendiri. Dengan tentunya akan berkembang kepada bagaimana kita memperagakan, memberikan vokal, memberikan ciri khas suaranya, pasti akan berbeda dengan dalang-dalang yang lain. Yang paling khas kalau di lingkungan akademis, karya-karya saya pasti tidak mengikuti struktur dramatik yang baku. Biasanya struktur dramatik wayang, dramatari dan sebagainya kan biasanya kan strukturnya menanjak. Saya sering membolak-balikkan struktur itu sehingga penonton menjadi terlibat emosinya, tidak menebak dia akan bertanya-tanya, oh kemana ini akan lakon ini. Makanya satu lakon itu bisa kita merubah strukturnya sampai berulang-ulang 10 kali, 15 kali, karena kita dituntut tampil berbeda gitu. Dengan adanya perbedaan itulah akan menjadi suatu ciri khas bagi saya. Karena demikian lamanya bergelut di bidang seni pewayangan, tentunya banyak kesan-kesan atau kesan yang sangat berarti, kesan yang tidak berarti juga, kesan yang tidak menguntungkan juga banyak ya. Tentunya kita mengambil hal-hal yang baik dari proses kita berkesenian. Tentunya kita sebagai penyaji sebuah kesenian, ketika berkesan kita bisa berinteraksi dengan penontonnya. Itu yang sangat berkesan. Tidak semata-mata harus penontonnya banyak. Apalagi sekarang wayang Parwo ini sudah dalam tanda kutip sudah sangat dijauhi oleh penonton. Ketika diundang main wayang orang upacara rumahan misalnya di sanggahnya harus ada wayang, kita ditonton, padahal sebenarnya musim hujan tidak mungkin ada penonton yang datang. Walaupun cuma ditonton oleh 15 orang, tapi penampilan kita tetap bisa menarik bagi penontonnya. Itu yang menjadi kesan yang luar biasa. Kalau pentas-pentas yang besar itu kan sudah terbiasa menjadi suatu kebanggaan, tapi yang justru menjadi kesan yang sangat berkesan bagi saya adalah ditonton oleh sedikit orang tapi dia serius. Itu istilahnya kita bisa mengikat penonton itu untuk tidak pulang, untuk tidak beranjak dari tempat duduknya.
Itu yang berkesan bagi saya selaku seniman pertunjukan wayang itu sendiri. Dan yang terkesan juga di samping saya selaku praktisi pertunjukan wayang, saya kan banyak membuat wayang itu. Ketika orang menghargai sebuah hasil karya wayang saya dengan hal-hal yang sangat tinggi, misalnya saya pernah membuat wayang untuk seorang dalang di Kerobokan. Tumben saya pernah melihat wayang saya diusung oleh masyarakat sedesa Kerobokan itu, karena wayang ini akan dijadikan wayang wayang seremonial di sebuah pura. Ada sebuah cara mengaturkan wayang ke pura itu, pura dalam Kerobokan ini. Wayangnya dipegang oleh ibu-ibu semua di jalanan. Itu sangat berkesan sekali bagi saya, karena saya merasa terharu. Oh, hasil karya saya betul-betul dihormati oleh masyarakat ini. Secara khusus saya berharap perhatian terhadap kesenian wayang ini baik dari pemerintah, baik dari pemerhati seni, pengkaji, peneliti dan lain sebagainya, untuk bisa diberi ruang untuk walaupun sekedar pentas, sekedar parade, apalagi bisa kita mengadakan lomba-lomba. Karena dari dulu saya mengalami kemajuan untuk bisa bersaing dengan dalang-dalang yang lain itu karena ada tuntutan lomba-lomba seperti itu dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan ke nasional. Dulu sayangnya sampai tingkat nasional hanya diadakan parade, bukan festival pada saat saya. Kemarin juga seperti itu, cuman parade tapi ada juga peringkat-peringkatnya. Ini harapan saya itu kan berlanjut, sehingga yang merasa mempelajari seni pewayang itu ada ruangnya untuk berkompetisi ya. Tentunya kualitasnya akan lebih baik daripada sekedar di-upload di FB atau YouTube yang tidak mengalami proses penilaian. Ya, demikian dulu informasi tentang saya yang sudah 30 tahun lebih menggeluti seni pewayangan. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Kamu lawan watak